Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Kemarin nggak update ya teman-teman, after NFP. Jadi NFP angkanya udah keluar dan market diem-diem aja ya. Kenapa bisa begitu, Vin? Ya karena kan libur teman-teman. Jadi kalau kalian cek tuh kemarin tuh udah Good Friday, holiday. Ya ini udah all day gitu kan. Kalau kalian cek tuh all day, artinya udah nggak ada aktivitas di market. Wall Street technically tutup gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi ETF, ya masih ada sih ya kalau tanggal 2 April mah. 2 April tuh hari Kamis ya, sorry. 3 April nggak ada ya, berarti udah libur gitu kan, udah nggak ada aktivitas. Dan sehari sebelum Good Friday aja transaksinya cuma 9 juta dolar guys, ini kayak bercanda banget gitu ya. Anyway, how's the progress teman-teman? Pertama data kita ngomongin dulu non-farm payroll. Angkanya itu di kisaran 178.000. Peningkatannya cukup signifikan. Unemployment rate-nya membaik sehingga kita bisa bilang ya at least kondisi dari data, walaupun ya aslinya mungkin kayak gitu, tapi tetap aja dari sisi data so far so good ya. Kita nggak perlu ada rasa khawatir resesi menjadi katalis atau black swan event yang bikin market itu dibanting separah itu gitu. Ya kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari sisi ya kita bicara US dan Iran belum ada perkembangan yang positif sejak terakhir Trump berubah pikiran lagi ya. Ini sampai saya bikin thumbnail kayak begini karena emang sekesel itu guys ya. Terus terang berbelasan tahun ya saya trading. Market hari ini sebulan terakhir itu complicated banget, semua tergantung dari perang. Saya juga ya belasan tahun trading ya dari 2014 sampai hari ini memang belum berhadapan dengan situasi yang kayak begini ya. Dalam konteks di sini ini kita bicara perang guys, dan terang-terangan secara terbuka. Udah bukan lagi soal memperebutkan wilayah doang, tapi kita bicara soal faktor yang lebih krusial dibandingkan itu, yaitu supply shock pada oil. Dan oil itu adalah salah satu sumber energi yang paling digunakan ya dari semua negara gitu. So currently kita tahu harga oil itu naik pastinya dengan kondisi supply shock kayak gini, dan pastinya akan mempengaruhi juga ya dari sisi kita bicara ekonomi ya, dari sisi bagaimana sebuah negara itu bisa survive atau tidak dari krisis energi yang mempengaruhi krisis ekonomi, dan ini menjadi krusial gitu kan. Dengan demikian ya kita bisa bilang bahwa I don't think market have the chance untuk bergerak yang super duper positif. Ya so likely kita cuma ngelihat market sideways doang, apalagi during the weekend makin gak ada movement gitu ya. Kalau kita lihat based on time frame daily ya, sebenarnya dari S&P 500 dan Nasdaq dulu deh, closingannya itu masih bagus guys, at least per hari Kamis. Walaupun ada bad news yang keluar dari mulutnya Trump ya di Kamis pagi. Kalau kalian ingat Kamis pagi itu adalah kondisi ketika Trump memberikan pengumuman bahwa dia jadinya mau nyerang lagi si power plant-nya. Tapi hari Kamis itu bisa closing dalam keadaan oke. Ya, di sini kalau kita lihat itu reaksinya datang dari fair value gap nih guys tuh. Jadi jemput fair value gap, habis itu harganya naik dan closingnya di atas. Nah hari Jumat itu masih di atas. Data atau sentimen terakhir datang dari NFP cukup positif, nggak terlalu buruk buat market. Nah kedua yang paling krusial adalah soal upaya gencatan senjata yang ditawarkan oleh US terhadap Iran selama 48 jam. Katanya Iran nggak setuju. Jadi kalau kita lihat serangan demi serangan itu masih berlangsung hingga saat ini dan masih hot ya situasinya tuh ya, masih hot banget teman-teman sekalian. Dan dengan demikian I don't think market will have a good sentiment ya, at least di hari pembukaan nanti gitu kan, di hari Senin kita mungkin akan ngedapetin reaksi-reaksi yang cenderung nggak terlalu positif dari sisi market, terutama US equities, untuk mempengaruhi juga pergerakan daripada Bitcoin. Ya, Bitcoin sendiri gimana? Sebenarnya Bitcoin ini udah makin slow, makin loyo ya pergerakan dalam, ya kita bisa bilang dalam sejak terakhir 8 hari yang lalu ya, tekanan jual terjadi pada tanggal 27 Maret, habis itu kita flat doang ya. Walaupun kita lihat pelan-pelan dia naik, tapi sebetulnya dia cuma flat doang teman-teman. Ya, if you check on the hourly time frame, maybe kita ngelihat kayak wah ini seakan-akan dia udah breakout gitu ya dari triangle pattern gitu kan. Atau kalau kalian mau juga kalian bisa gunakan misalkan ngelihatnya dari perspektif seperti ini gitu. Wah, ini ascending triangle nih, potential breakout gitu. Ya, atau kita flip lagi, kita ganti lagi gitu kan. Misalnya ngelihatnya dari
garis ke garis gitu. Nah, jadinya dari high point ketemu high point, week ketemu week, dan ternyata kita masih di dalam range yang sama ya. So technically gak kemana-mana dia teman-teman sekalian ya, masih di situ-situ aja. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ya, ini based on study saya juga sih ya, sebenarnya kita harusnya ngambil dari range ya. Range itu kan artinya adalah pergerakan kisaran harga ya. Maka batas atas itu sebenarnya kita bisa lihat terbentuk pada high point di hari Jumat ya, jam 12:30 malam nih high point candle. Kemudian dia turun tuh nih sampai bawah ya di hari, sorry ini Jumatnya ini berarti Kamis ke Jumat nih ya, tengah malam teman-teman. Terus di hari Jumat pagi sesi Asia terbentuk tuh low-nya ya 9.30. Jadi kalau ini nih saya extend teman-teman, dua garis ini saya extend ya. Terus saya keluarin indikator namanya higher time frame teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih. High point itu ya dan low point ini ketemu nih di sini nih. Ya, ini sebenarnya technically pergerakan sehari yang lalu. Oh ya, ini karena jam 12:30 malam ya, guys. Jadi open candle itu kan jam 7 pagi di sini. Jadi kalau kita lihat ini high point yang valid nih untuk hari Jumat. Nah, kalau kita perhatikan nih ya berdasarkan time frame daily punya chart gitu ya, ini adalah high point-nya, ini adalah low point-nya gitu. So yang terjadi hari ini di hari Sabtu, kita masih main di tengah-tengah ya, kita nggak keluar dari high point itu, kita nggak keluar dari low point itu juga. So kita cuma sideways doang di range pergerakan harian di hari Jumat. Walaupun ya katakanlah 30 menit gitu kita ambil patokan, wah dia ketahan terus nih di EMA 100 sebelumnya gitu, reject EMA 100, 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 and then sekarang dia main di atas EMA 100. Terus kita berpikiran, wah ini jangan-jangan ada potensi nih untuk naik dulu gitu. Ya memang sih, tapi sejauh mana kira-kira dia naik gitu kan. Paling mentok-mentok teman-teman, kalau kita lihat mentok-mentok nih ya di range yang sama lah, paling di sweep doang gitu ya, liquidity-nya dari high point ini gitu kan, atau high point ini di sweep doang nih, sweep abis itu balik lagi gitu ya. Ini udah pergerakan long weekend, jadi saya pikir udah nggak banyak yang bisa dilakukan ya manuvernya untuk minggu ini. Plus kalau buat saya pribadi ya teman-teman, transaksi nggak berjalan dengan baik minggu ini. Terus terang aja saya ngomong sama kalian apa adanya gitu. Beberapa faktor yang mempengaruhi. Satu, kondisi Trump di satu minggu ini itu dia luar biasa pelin-pelannya guys ya. Sekitar 1-2 kali 24 jam sebelum hari Kamis pagi dia ngomong katanya dia mau meninggalkan Iran soon. Tiba-tiba waktu dia kasih pengumuman pagi dia berubah pikiran, dia malah mau serang tuh power plant-nya. Nah gara-gara statement itu Iran jadi lebih agresif, serangannya lebih agresif setidaknya sejak hari Jumat kemarin atau hari Kamis malam gitu ya, udah mulai lebih agresif dibanding sebelumnya. Begitupun dengan serangan balasannya sampai ngehancurin jembatan Iran, terus juga satu tempat riset medis ya yang udah berapa tahun lamanya gitu, itu bisa dibilang bangunan krusial juga untuk Iran, fasilitas gitu ya, hancur juga gitu kan. Ini udah semakin hot guys. So well, that's the concern ya. Jadi yang bikin complicated itu pergerakannya teman-teman. Semuanya news driven ya seminggu terakhir. Plus ada NFP. After NFP keluar datanya, apa yang terjadi? Market do nothing karena libur. Jadi bisa dibilang sangat complicated. Jadi udah terjadi istilahnya akumulasi gitu ya. Ada closingan monthly, opening candle monthly, ada efek dari statement-statement Trump, ada serangan-serangan dari Iran, kemudian juga didukung dengan NFP tapi disertai dengan libur Good Friday. So market ya seminggu ini very very complicated ya. Saya terus terang sama teman-teman, kalau kalian baru banget ya mungkin memulai atau lagi belajar trading gitu guys, ini adalah masa sulit banget. Itu ibarat kalian berenang di kolam renang tuh langsung yang kedalamannya 3 meter gitu ya. Belum bisa berenang nih tapi langsung nyemplung ke 3 meter. Atau kalian main pantai tapi di pantai itu lagi ada gelombang ombak yang luar biasa besar gitu. Jadi Anda harus belajar untuk langsung di gelombang besar gitu. Which is very very complicated ya. Paling gini teman-teman, kalau Anda ngerasa lagi pengen belajar trading terus ngelihat kondisi market saat ini seperti ini, terus kalian merasa kok susah ya tradingnya gitu ya teman-teman sekalian, maka perlu diingat satu hal, bahwa sometimes ada baiknya memang no action ya.
You don't have to take any trades. You just have to wait and see sampai market itu creating clear direction gitu. Ya, karena kalau kita lihat nih seminggu terakhir bener-bener complicated. I mean, ya guys, terlepas dari kita cuman sideways dalam range yang besar kayak gini, dalamnya ada volatilitas, iya, tapi volatilitasnya itu penuh dengan manipulasi gitu. Anda bisa lihat ini nggak clear direction guys. Higher high, yes, tapi fake out. Lower low, yes, tapi fake out juga. Higher high di sini, yes, tapi kemudian dia koreksi. Ya, setelah koreksi dia naik, kita kira, wah, it's a very good higher high. Yes, tapi ternyata dibanting lagi turun ke bawah ya. So kalau kalian cek nih price action kayak begini, terus Anda frustrated gitu ya dengan kondisi begini gitu. Itu sangat bisa dimengerti. Dan memang sebaiknya reduce intensity, sebaiknya reduce activity di market until dia create clear direction. Dan in my opinion teman-teman sekalian ya, on the overall time frame kita juga harus waspada dengan resiko untuk Bitcoin bisa drop dari kisaran range ini dan creating even lower pricing untuk maybe the rest of the mid-year ya, atau mungkin di kuartal kedua. So we have to be careful teman-teman sekalian ya, be prepared for what coming next, dan pastinya tetap pantau terus ya dari aktivitas geopolitik serta fundamental secara keseluruhan. Dan ya, prepare for discount teman-teman. That's it ya dari saya. God bless to everyone. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Happy weekend. Cheers. Bye-bye guys.